Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan kami boleh datang kepadamu hari ini, kami beribadah, kami menyembah namamu, dan Tuhan sekarang berkatilah kami waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui ini ya Tuhan, Engkau sekali lagi mengajar kami, menguatkan kami dan mendorong kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan meneruskan seri khotbah kita dari surat 1 dan 2 Tesalonika. Dan saudara, kita sudah hampir menyelesaikan seri khotbah ini. Bagian yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai 17. Dan minggu depan Pastor Samuel akan berkhotbah dari 2 Tesalonika 3 untuk menutup seri khotbah kita dari surat 1 dan 2 Tesalonika. Nah, saudara, saya akan membagi bagian ini menjadi 2 bagian. Pertama, mari kita lihat dulu dari ayat 13 sampai 15. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 15. Saudara boleh lihat di Alkitab masing-masing. Nah, saya bacakan di dalam versi TB2. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Sampai sedemikian jauh dulu saudara, nanti kita akan baca ayat 16 dan 17. Nah saudara, kalau saudara menghitung sudah 12 kali kita membahas surat 1 dan 2 Tesalonika, artinya hari ini adalah yang ke-13. Dan sepanjang kita membahas surat 1 dan 2 Tesalonika, saya yakin kita masih ingat bahwa ada sangat banyak hal yang sudah dibahas oleh Paulus. Saya pakai yakin aja saudara ingat, padahal saya nggak tahu saudara ingat atau enggak. Nah saudara, saya yakin saudara mestinya ingat bahwa ada sangat banyak hal sudah dibahas oleh Paulus. Dan kalau saudara ingat beberapa hal, misalnya begini, Paulus menegaskan siapa mereka. Bahwa mereka berada di Tesalonika dan juga di dalam Allah. Mereka dipilih oleh Allah, dikasihi Allah, dan bahwa mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita di tengah-tengah penderitaan yang berat, dan iman mereka itu tersebar sampai kemana-mana. Nah, saudara, Paulus juga mengarahkan pandangan mereka kepada akhir zaman. Saudara, ini adalah sebuah tema yang terus-menerus diulang di dalam surat Tesalonika. Di dalam menantikan akhir zaman itu, dia mendorong mereka untuk bertekun dengan hidup kudus, saling mengasihi, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena hari ini mereka sedang terus disempurnakan sampai nanti sempurna sepenuhnya di akhir zaman. Dan sekalipun saudara di dalam dunia mereka menderita karena penindasan, kesulitan hidup, juga pencobaan. Bahkan di zaman akhir saudara, penderitaan itu akan semakin bertambah karena dikatakan akan datang kemurtatan, datang manusia durhaka. Tapi Paulus menegaskan semua itu pasti akan dibinasakan oleh Tuhan. Maka kemenangan, kemuliaan sudah pasti. Nah saudara, itu hal-hal yang disebutkan oleh Paulus, bahkan lebih daripada itu. Sangat banyak yang sudah dibahas oleh dia. Dan sekarang saudara, di bagian yang hampir terakhir ini, ada satu perintah yang diberikan Paulus yang seperti merangkum semuanya. Paulus berkata di ayat 15, sebab itu saudara-saudara berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan. Artinya waktu dulu Paulus berada di jemaat Tesalonika selama beberapa minggu, melalui pemberitaan dia, maupun melalui surat. Artinya melalui surat 1 dan 2 Tesalonika ini. Berdirilah teguh, berpeganglah pada semua ajaran yang sudah kamu terima dari kami, berpeganglah pada firman Tuhan yang sudah kami sampaikan kepadamu. Saudara, Paulus memanggil mereka untuk berdiri teguh. Jangan digoyahkan karena penindasan, karena kesulitan maupun ajaran sesat. Jangan goyah menghadapi itu semua, tetap pegang ajaran kami. Tetapi saudara, sebelum dia memberikan perintah itu, dia mulai dengan berkata sebab itu. Sebab apa? Nah saudara, kalau saudara perhatikan,
Ayat sebelumnya, jadi ayat 13 sampai 14, isinya adalah ucapan syukur. Dan sebetulnya tidak ada yang baru yang Paulus sebutkan di sana, karena semuanya sudah pernah dia sebutkan di dalam surat 1 dan 2 Tesalonika. Tapi Paulus mengulang lagi, dia menegaskan lagi kenapa dia bersyukur untuk jemaat Tesalonika. Dan apa yang dia sebutkan itu menjadi dasar untuk kemudian dia berkata, sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami. Dengan kata lain, saudara, apa yang disebutkan Paulus di dalam ayat 13 sampai 14 sebagai alasan dia bersyukur untuk jemaat Tesalonika, itu adalah hal-hal mendasar yang dia ingin mereka ingat sehingga mereka mau berdiri teguh dan berpegang pada ajarannya. Dan apa yang dia sebutkan? Mari kita lihat saudara, ayat 13 sampai 14, kita lihat dua ayat ini ada 4 hal yang dituliskan oleh Paulus yang dia ingin mereka ingat sehingga mereka mau berdiri teguh dan berpegang pada ajarannya. Yang pertama, kasih Allah. Dia berkata, tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, Paulus berkata dia selalu mengucap syukur karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, Paulus mengingatkan mereka hal yang sangat penting ini. Aku bersyukur karena kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ligon Duncan, saudara berkata begini. Do you meditate on the love of God for you? In a sense, it's one of the hardest things to believe. Apakah saudara merenungkan kasih Allah bagimu? Di satu sisi ini adalah hal yang salah satu hal tersulit untuk bisa dipercaya. Allah mengasihimu. Saudara, waktu kita merenungkan itu, sebetulnya sulit untuk kita percaya itu. Kenapa? Karena kalau kita tahu siapa diri kita, kalau kita sadar seperti apa hidup kita, kalau kita menghitung dosa kita, saudara, bukankah tidak mudah untuk percaya bahwa Allah mengasihi kita? Tapi Paulus ingin kita berdiri teguh di atas keyakinan bahwa Allah mengasihi kita. Dia ingin kita mengingat itu, dia ingin kita percaya itu, dia ingin kita bahkan merasakan itu. Nah, saudara, ada perbedaan yang signifikan antara tahu sesuatu dengan merasakan, mengalami sesuatu. Saudara, Allah mengasihi kita, kita tahu itu, tapi pertanyaannya apakah kita merasakan itu? Saudara, seringkali orang Kristen berkata begini, saya merasa Tuhan jauh, saya merasa Tuhan tidak peduli, saya merasa Tuhan tidak sayang. Pertanyaannya saudara, apa betul Tuhan jauh, apa betul Tuhan tidak peduli, apa betul Tuhan tidak sayang? Tidak saudara. Tuhan selalu dekat bersama kita, Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu sayang kepada kita. Kalau Yesus mati di kayu salib bagi kita, waktu kita ini tidak percaya kepada Allah, kita musuh Allah, kita benci Allah, kita penuh lumpur dosa. Bagaimana mungkin hari ini waktu kita sudah jadi anak-anaknya, dia tidak mengasihi dan tidak peduli kepada kita? Artinya perasaan kita bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang, hanyalah perasaan. Karena kenyataannya Tuhan selalu dekat, selalu peduli dan selalu sayang. Secara pengetahuan saudara mungkin tahu itu. Tapi yang menjadi masalah adalah saudara tidak merasakan itu. Dan ada perbedaan yang signifikan. Saudara, sangat berbahaya hidup sebagai orang Kristen yang tidak tahu bahwa Allah mengasihi kita. Tapi juga sangat berbahaya hidup sebagai orang Kristen yang tahu bahwa Allah mengasihi, tapi tidak merasakannya. Saudara, di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah di hatimu. Karena berarti hatimu dingin kepada Tuhan. That's the problem. Saudara percaya, tahu Allah mengasihi. Tapi kalau saudara tidak merasakan itu, hatimu sedang dingin kepada Tuhan. Apakah kita bukan cuma percaya dan tahu, tapi merasakan Tuhan mengasihi kita? Ini yang pertama, saudara, yang Paulus tegaskan kepada mereka. Yang kedua, saudara, masih di ayat 13. Dia berkata, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan. Pemilihan Allah.
Saudara, Paulus bersyukur karena mereka dipilih Allah untuk diselamatkan. Nah saudara, ini adalah doktrin yang disebut predestinasi, bahwa Allah telah memilih kita sejak kekekalan. Dan doktrin predestinasi seringkali menjadi banyak perdebatan. Banyak orang tidak suka dengan doktrin predestinasi karena tidak bisa menerima bahwa hak memilih itu tidak ada pada mereka tapi pada Allah. Dan mereka berpikir begini, karena Allah memilih berarti yang dipilih tidak bisa menolak. Dan yang dipilih, yang tidak dipilih tidak bisa memaksa. Saudara, maka ada orang yang membayangkan begini saudara ya, dengan doktrin predestinasi seakan-akan Allah itu menghalang-halangi orang yang mau masuk surga. Orang yang kepengen masuk surga dihalang-halangi, sementara Allah memaksa menarik orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kalau itu yang saudara pikir tentang doktrin predestinasi, maka saudara salah. Saudara, waktu cornerstone class yang lalu, saudara saya pernah menjelaskan hal ini. Allah sama sekali tidak memaksa manusia untuk datang kepadanya. Gambarannya saudara mungkin seperti rumah yang sedang terbakar. Anggaplah ada sebuah rumah yang sedang terbakar seperti ini. Di dalamnya ada orang yang sebentar lagi akan terbakar dan mati. Tapi masalahnya saudara, dia sedang tidur lelap. Maka orang-orang lain teriak kepada dia, keluar kamu, lari, jangan di situ, nanti kamu mati, selamatkan dirimu. Tapi dia tidak mendengar. Malah dalam bayangannya dia sedang berjemur di pantai hangat. Dia tiduran terus saudara begitu. Maka saudara, apa yang harus dilakukan kepada dia? Diteriakin bagaimanapun dia tidak dengar. Apa yang harus dilakukan kepada dia? Sederhana, bangunin dia. Saudara jangan tanya begini ke saya, bagaimana cara banguninnya? Bukan itu poinnya saudara. Poinnya adalah dia tidak perlu dipaksa untuk keluar dari rumah itu dan selamat. Tidak perlu, cukup bangunin dia. Pada waktu dia bangun, dia tidak perlu dipaksa untuk menyelamatkan diri karena otomatis tanpa dipaksa dia akan berusaha mencari jalan keselamatan keluar dari rumah itu. Nah saudara, demikian pula manusia. Saudara, Paulus berkata manusia di dalam dosa bukan lagi tidur tapi mati. Maka apapun yang dilakukan kepada kita, orang beritakan Injil kepada dia, orang beritahu dia bahwa dia akan binasa tanpa Yesus. Apapun dia tidak akan bereaksi karena dia mati rohani. Maka apa yang harus dilakukan? Hidupkan dia. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan memilih untuk menghidupkan dia. Dan istilah Alkitab untuk itu adalah lahir baru. Lahir kembali. Allah memilih dia sejak kekekalan. Dan ketika tiba waktunya Allah menghidupkan dia. Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Pada waktu dia hidup, dia tahu dia berdosa, dia tahu dia butuh keselamatan. Maka waktu Injil diberitakan, dia mendengar panggilan Tuhan. Tidak ada yang memaksa dia. Dia datang kepada Yesus dan menerima keselamatan. Dan bukankah saudara doktrin ini justru menguatkan bagi kita? Saudara bayangkan kalau sebaliknya, keselamatan kita bukan karena Allah memilih kita terlebih dahulu, tapi terserah apakah kita memilih Allah atau tidak. Apakah kita akan memilih Allah? Tidak akan saudara. Karena kita mati rohani. Seperti orang dalam rumah yang terbakar itu, kalau kita serahkan kepada dia, terserah mau keluar atau tidak, tidak akan dia keluar dari sana. Dia pasti akan mati di sana. Tetapi karena keselamatan kita adalah karena kita dipilih Allah, maka kita aman. Karena Allah tidak mungkin gagal. Saudara, Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalimat ini sangat penting bagi murid-murid Yesus, karena Yesus mengatakan ini di malam terakhir sebelum dia ditangkap dan disalib. Dan malam itu murid-murid semua lari meninggalkan Yesus. Petrus menyangkal Yesus, yang lainnya juga lari sementara Yesus ditangkap, dicambuk, disalib bagi mereka. Tapi Yesus berkata, memang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau kamu yang memilih, kamu akan lari. Kalau kamu yang memilih, kamu tidak akan memilih aku. Tapi murid-murid aman karena mereka diselamatkan bukan karena mereka yang memilih, tapi karena Yesus yang memilih. Dan itu tak mungkin gagal. Saudara, maka apakah kita harus memutuskan untuk percaya kepada Yesus? Ya, dan harus. Apakah kita harus memutuskan untuk mengikuti Yesus? Ya, dan harus. Tapi di balik keputusan itu adalah karena Allah sudah terlebih dahulu memilih kita dan memanggil kita. Dan itu sangat melegakan.
Saudara, kalau keselamatan bergantung kepada kita, dan di dunia kita mengalami penderitaan, kesulitan, pencobaan, betapa kita akan sangat ketakutan. Kenapa, saudara? Kita akan takut bahwa kita tidak akan kuat. Kita akan takut bahwa kita akan jatuh. Bahwa kita akhirnya akan meninggalkan Allah dan kita akan kehilangan keselamatan kita. Tapi kalau keselamatan kita bergantung pada keputusan Allah memilih kita yang tidak akan gagal. Betapapun kita tergoncang, tergelincir, jatuh, kita meninggalkan Tuhan, kita bisa tetap aman. Karena kita tahu Tuhan sendiri tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, kejatuhan macam apapun yang kita alami, waktu kita berdosa sehancur apapun, kita bisa dengan tenang berkata, God loves me, Allah mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Karena Allah memilih kita. Yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus menguduskan kita. Paulus berkata, kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Paulus berkata Allah memilih kamu untuk diselamatkan dalam atau melalui roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Apa artinya? Saudara, Allah memilih kita untuk diselamatkan dan Roh Kudus yang mengerjakan itu. Dia membawa kita percaya, dia menguduskan kita dan dia belum selesai terus menguduskan kita sampai akhirnya kita menerima keselamatan sepenuhnya di akhir zaman. Maka kalau hari ini kita bertumbuh, bukan sekedar karena kita yang baik, karena kita yang menjauh dari dosa, karena kita yang rajin melakukan disiplin rohani, kita yang berusaha, tidak. Tapi terutama karena pekerjaan Roh Kudus yang terus menguduskan kita sampai akhir. Dan walaupun keselamatan sudah kita terima hari ini belum sepenuhnya. Karena keselamatan kita sepenuhnya, seluruh janji Allah yang dia berikan bagi kita anak-anaknya akan kita terima nanti di surga. Maka Paulus minta kita mengingat apa yang sedang dilakukan Roh Kudus hari ini. Dia sedang menguduskan kita sampai nanti kita menerima keselamatan sepenuhnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara, panggilan Allah. Di ayat 14 dia berkata, untuk itulah, maksudnya untuk keselamatan itulah. Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara perhatikan bahwa Paulus mengatakan kalimat ini kepada jemaat Tesalonika yang sedang berada dalam penganiayaan. Bahwa sekalipun mereka menderita saat itu, masa depan mereka adalah memperoleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini mungkin hidup kita jauh dari mulia. Kita mungkin tidak punya apapun yang bisa dibanggakan. Keluarga kita mungkin banyak masalah. Masa depan tidak jelas. Hidup kita tidak ada arah. Mungkin kita juga mengalami sangat banyak penderitaan, kesulitan dan pencobaan. Tapi Paulus mengingatkan, apapun keadaanmu hari ini, Allah memanggil kamu kepada keselamatan supaya nanti kamu beroleh kemuliaan. Suffering now, glory later. Engkau mungkin menderita hari ini, tapi engkau pasti memperoleh kemuliaan nanti. Dan seperti dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini sebesar apapun tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, 4 hal ini yang Paulus ingatkan kepada mereka. Allah mengasihi kamu, Allah memilih kamu, Roh Kudus menguduskan kamu, dan Allah memanggil kamu untuk memperoleh kemuliaan. Maka berdirilah teguh, jangan digoyahkan, pegang ajaran kami. Sekarang bagian yang kedua. Mari kita lihat ayat 16 sampai 17. Saudara lihat di Alkitab masing-masing, saya bacakan ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita,
kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, dua ayat ini berisi benediction atau doa berkat. Biasanya saudara bagian doa berkat kalau kita baca Alkitab kita lewatkan dengan cepat begitu ya. Tapi ini bagian yang sangat penting. Nah, saudara, Paulus sudah menuliskan banyak hal kepada mereka dalam surat 1 dan 2 Tesalonika. Tapi Paulus tahu bahwa mereka pasti tetap bingung dan takut. Bagaimana hidup di tengah penderitaan dunia ini sambil menantikan kedatangan Yesus. Maka Paulus memberikan doa berkat. Dia berdoa agar Tuhan memberkati mereka dengan hal yang sangat spesifik. Dan itu menolong mereka dan juga kita. Soalnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari doa berkat ini. Yang pertama, Paulus berkata, Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita memberkati kamu. Saudara, Paulus dulu adalah seorang Farisi yang sangat ketat di dalam agama Yahudi. Dan salah satu yang terpenting bagi orang Yahudi adalah Allah itu Esa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, tidak ada Allah lain. Setelah Paulus bertobat dan percaya kepada Yesus, dia tetap memegang kebenaran itu bahwa Allah itu Esa, tidak ada Allah lain. Tetapi di sini Paulus mengucapkan doa berkat dengan berkata, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita memberkati kamu. Bukan saja dia menuliskan Allah Bapa dan Yesus Kristus di dalam satu kalimat dan dia menyebut Yesus sebagai Tuhan, tapi dia menuliskan nama Yesus lebih dulu, baru Allah Bapa. Saudara, ini adalah kesaksian Paulus bahwa Yesus adalah Allah. Bapa dan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda tapi sama Allah. Tidak ada orang Farisi yang berani meletakkan nama manusia di depan nama Allah. Tapi Paulus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan Paulus percaya bahwa Bapa berbeda dengan Yesus, juga berbeda dengan Roh Kudus, tetapi tetap satu. Saudara, maka di dalam kalimat ini, walaupun ada dua subjeknya, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa, dua subjek, tapi kata ganti yang dia pakai di dalam bahasa Yunani tetap singular. Bahasa Indonesia memang tidak kelihatan. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam anugerahnya, singular. Dia tidak pakai anugerah mereka. Telah mengasihi kita, juga pakai bentuk singular. Dan menganugerahkan kepada kita, juga pakai bentuk singular. Maka Bapa dan Yesus bersama-sama satu Allah di dalam anugerahnya telah mengasihi dan menganugerahkan kita penghiburan abadi dan pengharapan baik. Hal kedua, saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kepada kita adalah mengasihi kita, loved us, dan menganugerahkan kepada kita, gave us. Allah mengasihi dan memberi. God is loving and giving. Saudara, Paulus mengingatkan mereka lagi bahwa mereka dikasihi Allah. Saudara, pada waktu kita baru percaya, kita mungkin sangat merasakan kasih Allah. Tapi setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen, kita tahu Allah tetap mengasihi kita. Tapi mungkin kita tidak lagi merasakannya. Masalahnya, saudara, bukan kasih Allah kepada kita berkurang. Tetapi sekali lagi masalahnya adalah hati kita yang dingin kepada Tuhan. That's the problem. Kita take for granted kasih Allah. Kita anggap sudah seharusnya. Saya berikan contoh. Di rumah saudara ada makanan dan minuman tersedia berlimpah bagi kita. Kita anggap itu sudah seharusnya. Bukan karena Allah mengasihi kita. Di rumah kita punya keluarga, ada orang tua, ada suami atau istri, ada anak. Kita anggap itu hal yang biasa dan bukan karena Allah mengasihi kita. Waktu kita berbuat dosa dan kita diampuni, kita anggap sudah seharusnya juga. Bukan karena Allah mengasihi kita. Kita punya karunia dari Tuhan, lalu kita bisa melayani dan pelayanan kita diberkati. Kita anggap kita yang hebat, bukan karena Allah mengasihi kita. Kita take for granted kasih Allah kepada kita. Maka betapa saudara kita perlu berdoa. Tuhan, aku ingin merasakan lagi Engkau mengasihiku. Aku ingin merasakan lagi bahwa apa yang ada hari ini, apa yang aku punya hari ini, apa yang aku bisa hari ini adalah karena Engkau mengasihiku. Dan Allah siap untuk melakukannya. Karena Dia tetap Tuhan yang sama. Allah yang mengasihi dan memberi. God is loving and giving.
Yang ketiga, saudara. Paulus berkata, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dalam anugerahnya telah mengasihi dan menganugerahkan kepada kita dua hal. Penghiburan abadi dan pengharapan baik. Penghiburan abadi, eternal comfort. Saudara, comfort artinya bukan sekedar penghiburan, tetapi kekuatan dan dorongan, encouragement. Allah memberikan kekuatan dan dorongan di saat kita berduka, menderita atau dianiaya. Dan itu tidak akan pernah berakhir, eternal comfort tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah diambil dari kita. Pengharapan baik, good hope. Pengharapan yang baik karena pengharapan kita adalah pada kemuliaan di depan sana. Dan pengharapan ini tidak akan mengecewakan dan tidak akan pernah diambil dari kita. Dan Allah memberikan penghiburan abadi dan pengharapan baik itu dalam anugerahnya. Bukan karena kita layak, bukan karena kita baik, tapi Allah berikan dalam anugerahnya. Yang terakhir, saudara, yang keempat. The real doa berkat ada di ayat ini, di ayat 17. Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, hidup Kristen bukanlah hidup yang santai. Hidup yang sekedar menikmati berkat, atau hidup yang sekedar kita bekerja kumpulkan uang lalu kita pakai untuk nikmati, bersenang-senang. Tidak. Ada pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan. Ada perkataan yang baik yang harus kita sampaikan. Ada tugas untuk kita. Saudara, hidup Kristen adalah menghidupi semua berkat yang Allah sudah berikan. Kita sudah diberikan keselamatan, kerjakan itu. Pakai hidupmu sebagai orang yang sudah diselamatkan. Saksikan perbuatan Allah yang besar yang menyelamatkanmu. Kita sudah diberikan penghiburan dan pengharapan. Kerjakan itu. Pakai hidupmu untuk memberikan penghiburan dan pengharapan kepada orang lain. Kita sudah diberikan berbagai karunia untuk pelayanan. Kerjakan itu. Pakai hidupmu, karuniamu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita juga diberikan materi, jangan pikir itu untuk dirimu sendiri. Kerjakan itu. Pakai uangmu untuk pekerjaan Tuhan. Kita diberikan banyak. Kita juga dituntut banyak. Kalau kita berkata, Tuhan susah sekali, berat sekali hidup seperti itu, Paulus akan berkata, iya. Dan itu sebabnya dia berdoa. Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Tadi selesai ibadah yang pertama, saya ngobrol dengan satu orang. Dan dia bercerita kadang-kadang dia menolong orang juga orang yang menipu dia. Susah. Tapi kemudian dia jadi ingat lagi ketika dia mendengar ayat ini. Itulah sebabnya kita membutuhkan kekuatan dan dorongan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus untuk menguatkan kita terus mengerjakan perkataan dan perbuatan yang baik itu. Dan Paulus berdoa agar Allah mendorong kita, menguatkan kita, terus mengerjakan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan datang. Ada dua reflection questions buat kita. Yang pertama, Allah mengasihi, Allah memilih, Roh Kudus menguduskan, Allah memanggil pada kemuliaan. Saudara, kebenaran yang mana yang paling saudara butuhkan saat ini untuk berdiri teguh? Allah mengasihimu. Rasakan itu. Karena itu adalah sebuah kenyataan. Jangan sekedar tahu tapi rasakan itu. Allah memilihmu. Apapun yang terjadi, kejatuhan macam apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, engkau aman karena Allah yang memilihmu.
Roh Kudus menguduskanmu. Dia belum selesai. Dia masih terus bekerja menguduskanmu. Sampai nanti sempurna di akhir zaman. Dan Allah memanggilmu pada kemuliaan. Apapun hidupmu hari ini. Penderitaan macam apapun yang kau alami. Ada kemuliaan di depan sana yang pasti engkau terima. Kebenaran mana yang paling kau butuhkan saat ini untuk berdiri teguh? Berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Pekerjaan dan perkataan baik apa yang saudara perlu dorongan dan kekuatan dari Tuhan untuk dilakukan minggu ini? Ada tugas buat kita. Dan saudara mungkin membutuhkan dorongan dan kekuatan lebih untuk melakukannya. Berdoa kepada Tuhan. Saudara masing-masing berdoa, berespon kepada firman. Atau ada hal lain mungkin yang saudara ingin responi kepada Tuhan, silakan. Dan nanti saya akan tutup dalam doa. Masing-masing berdoa, nanti saya akan tutup dalam doa bersama-sama. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan, dan kami berdoa kuasa-Mu terus bekerjalah dalam hidup kami dan mengubah kami. Kami lemah Tuhan, kuatkan kami. Ketika kami malas, dorong kami. Dan Tuhan, kami mau serahkan lagi hidup kami kepadamu untuk dipakai bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.